Halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya, Mas Uhuy still in the house. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Eddington 2025, sebuah film yang menghadirkan konflik panas di sebuah kota kecil yang awalnya terlihat sepele, tetapi perlahan berubah menjadi kekacauan yang luar biasa. Film ini menceritakan tentang perseteruan antara seorang sheriff dan seorang wali kota. Awalnya, konflik mereka hanya dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai aturan penggunaan masker. Namun, siapa sangka, perselisihan kecil tersebut justru menjadi pemicu rentetan masalah yang semakin besar dan sulit dikendalikan. Dari saling sindir, adu pengaruh, hingga berbagai fitnah yang mulai bermunculan, situasi di kota itu perlahan berubah menjadi semakin kacau. Warga terpecah menjadi beberapa kubu, kepercayaan mulai runtuh, dan berbagai kejadian tak terduga terus bermunculan. Apa yang semula hanya perdebatan sederhana akhirnya berkembang menjadi konflik yang melibatkan hampir seluruh penghuni kota. Lalu, sekacau apa sebenarnya cerita yang disajikan film ini? Apakah perseteruan tersebut akan menemukan jalan damai atau justru membawa kota kecil itu menuju kehancuran yang lebih besar? Yuk, langsung saja pasang headset kalian, siapkan camilan favorit, kencangkan celana dalam, dan nikmati pembahasan lengkapnya sampai habis. Selamat menonton dan cekrot. Rapid spread could mimic the massive SARS out, but so far it does not appear that this disease. Berlatar pada bulan Mei 2020 di sebuah kota kecil bernama Eddington, New Mexico, di mana saat itu dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 dan semua orang sedang sensi-sensinya soal masker, lockdown, serta berbagai teori konspirasi. Cerita dibuka dengan seorang tunawisma yang berjalan sempoyongan sambil mengoceh tidak jelas di pinggiran kota melewati sebuah papan tanda proyek milik perusahaan data raksasa bernama Solid Gold Magic Crab yang sedang dibangun di kota tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang sheriff bernama Joe Cross. Ia adalah seorang penegak hukum yang secara terbuka menolak aturan wajib masker dengan alasan dirinya menderita asma. Padahal, wali kota Ted Garcia sudah menerapkan kebijakan karantina wilayah dan wajib masker di seluruh kota. Akibatnya, hubungan keduanya bisa dibilang seperti Tom and Jerry versi pejabat. 01 to all monitoring units. Call into the office advising about a disturbance. Ketegangan keduanya terlihat jelas ketika Joe dipanggil untuk menangani si tunawisma yang sedang membuat keributan di sebuah bar tepat saat Ted alias Bapak Wali Kota kebetulan sedang mengadakan rapat di sana. Saat Joe mencoba menangani si tunawisma, terjadi perkelahian singkat dan si tunawisma batuk tepat di wajah Joe. Di masa pandemi, batuk di muka orang itu levelnya sudah setara dengan ultimate skill. Dan sialnya lagi, insiden ini direkam oleh putra Ted yang bernama Eric bersama temannya, Brian. Dua bocah yang nantinya akan punya peran besar dalam kekacauan di kota ini. Instagram? Yeah, I got my little Instagram. Kehidupan pribadi Joe juga tidak kalah ruwet. Ia tinggal bersama istrinya, Lois, seorang wanita pendiam yang memiliki luka batin dari masa lalu, serta ibu mertuanya yang bernama Dawn. Beliau merupakan seorang penganut teori konspirasi garis keras yang hobinya meremehkan Joe dan menjejali rumah dengan berbagai teori-teori aneh dari internet. I don't like it either. She took my workspace. Keesokan harinya, Joe kembali bertengkar dengan Ted Garcia di supermarket gara-gara urusan masker lagi. Di sana, Joe membela seorang warga lansia yang ditolak berbelanja hanya karena tidak memakai masker. Dan entah kesambet apa, sepulang dari sana, Joe langsung merekam sebuah video, lalu mengumumkan pencalonan dirinya sebagai wali kota untuk melawan Ted Garcia di pemilu mendatang. Lengkap dengan janji kampanye tentang kebebasan dan persatuan. Keputusan ini membuat Lois marah besar karena diputuskan tanpa diskusi sama sekali. Untuk menebus kesalahannya, Joe pun berjanji akan memasak makan malam spesial untuk mereka berdua. Sementara itu, di kantor, Joe meminta kedua deputinya, yaitu Guy dan Michael, untuk membantu kampanyenya. Sejak hari itu, mobil patroli pun disulap menjadi mobil kampanye berjalan dengan tulisan-tulisan yang penuh tipu. Maybe it's for the people that got the mayor to get expensive solid gold magic car. Di sisi lain, wali kota Ted juga punya masalahnya sendiri di rumah.
Ia berselisih dengan putranya Eric yang ketahuan melanggar aturan karantina. Eric dan Brian malah pergi nongkrong ke tempat yang biasa menjadi lokasi berkumpul anak-anak muda. Di sana Brian mencoba mendekati gadis yang sudah lama ia sukai bernama Sarah, seorang aktivis muda yang peduli pada isu keadilan sosial. Obrolan mereka sebenarnya sudah mulai nyambung sampai Eric datang bergabung dan dengan mudah merebut perhatian Sarah. Membuat Brian hanya bisa diam, menahan rasa cemburu yang sangat bergejolak. Can you drop your red cap back there, Bri? Shut up, you know what I mean? Malamnya, Joe menepati janjinya dengan memasak makan malam untuk Lois. Namun orang yang ditunggu tidak kunjung pulang sampai masakannya keburu dingin. Saat akhirnya pulang, Lois dan ibu mertuanya justru membawa tamu, yaitu seorang pemimpin kultus karismatik bernama Vernon beserta 2 pengikutnya. Vernon ini merupakan tipe orang yang bicaranya lembut, berwajah teduh, dan bergaya seperti motivator. Namun, isi pembicaraannya berkisar tentang mengingat masa lalu yang katanya bisa disembuhkan dan dipulihkan. Sebuah cerita yang langsung membuat Joe curiga karena terdengar terlalu mengada-ada. Masalahnya, cerita Vernon tentang masa lalunya yang penuh pelecehan itu justru memicu Lois untuk menceritakan kembali trauma lamanya sendiri. Sebuah luka yang berhubungan dengan ayahnya sendiri, orang yang ironisnya sampai sekarang masih sangat dihormati oleh Dawn, ibunya. Jadi, bisa dibayangkan betapa tidak sehatnya isi rumah ini. Suami istri yang sudah tidak nyambung, ibu mertua yang sibuk dengan teori konspirasi, dan sekarang ditambah seorang pemimpin kultus yang mulai masuk pelan-pelan ke dalam kepala Lois. Yes, it is hard to believe. Sejak malam itu, Joe mulai menaruh curiga besar pada Vernon. Apalagi setelah mendengar cerita masa lalunya yang katanya berasal dari ingatan yang berhasil dipulihkan. Sebuah istilah yang terdengar keren tetapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Joe mencoba menyadarkan Lois secara perlahan bahwa orang ini kemungkinan besar hanyalah penjual cerita. Namun, setiap usahanya justru membuat Lois semakin menjauh. Karena bagi Lois yang sedang rapuh, Vernon adalah satu-satunya orang yang mau mendengarkan luka-lukanya tanpa menghakimi. Dan yang membuat keadaan semakin runyam, Dawn, sang ibu mertua, justru mendukung Vernon 100%. Then maybe all these demons. Okay. I don't even know what this is. I can't know. Last night was the same thing. I've had 2 hours sleep in 2 days. Beberapa hari kemudian, situasi kota semakin memanas. Di luar sana, baru saja terjadi peristiwa yang menggemparkan seluruh negeri. Seorang pria berkulit hitam bernama George Floyd tewas setelah lehernya ditindih lutut oleh seorang oknum polisi saat ditangkap. Video kejadian tersebut menyebar luas dan memicu kemarahan publik. Akibatnya, lahirlah gelombang protes besar-besaran bertajuk Black Lives Matter di seluruh penjuru negeri, termasuk di kota kecil ini, di mana Eric, Sarah, dan teman-temannya ikut turun ke jalan meneriakkan tuntutan keadilan. Di saat yang sama, video kekasaran Joe terhadap si tunawisma yang dulu direkam oleh Eric dan Brian terlanjur viral dan dianggap sebagai contoh kebrutalan polisi. Akibatnya, posisi Joe yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota semakin terjepit dari segala arah. Sure. Hello? No peace! No racist police! Yang menarik adalah posisi Michael, Deputi Joe yang berkulit hitam sekaligus mantan pacar Sarah. Semua orang menunggu bagaimana sikapnya dalam situasi ini. Sarah sendiri bahkan sempat datang langsung untuk membujuknya agar bergabung dalam aksi protes karena merasa Michael seharusnya berdiri dan membela pihak mereka. Namun Michael tetap menolak dan memilih menjalankan tugasnya sebagai polisi. Sebuah posisi yang serba salah. Ikut demonstrasi dianggap mengkhianati seragam. Tidak ikut demonstrasi dianggap mengkhianati warna kulitnya sendiri. Alhasil maju kena, mundur kena. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Demo di kota ini sendiri isinya campur aduk. Ada yang benar-benar tulus memperjuangkan keadilan, tetapi ada juga yang sepertinya turun ke jalan demi konten semata. Teriak paling kencang. Saat kamera menyala, giliran kamera mati malah sibuk mengecek jumlah like. Sementara itu, kecemburuan Brian terhadap Eric akhirnya memuncak ketika ia melihat Eric dan Sarah semakin dekat. Sampai-sampai ia mengirimkan foto Eric yang sedang berciuman dengan Sarah kepada Michael. Sehingga dari semua konflik yang ada di cerita ini, yang paling konsisten merusak keadaan memang urusan hati. With a 10.6 billion trading volume on Wednesday. Dominance was seen to be 9.0 yesterday. MACD headed with the MACD line.
Sementara itu, persaingan pemilu antara Joe dan Ted semakin tidak sehat. Kota kecil ini perlahan terbelah menjadi dua kubu yang saling sindir. Ada kubu pro masker dan kubu anti masker. Ada kubu wali kota lama dan kubu sheriff penantang. Tetangga yang dulu saling pinjam gula, sekarang saling lempar status. Dan setiap kali Joe dan Ted bertemu di tempat umum, suasananya selalu panas, seperti reuni mantan yang belum ikhlas. Ted dengan santainya selalu memandang rendah pencalonan Joe. Ia menganggapnya hanya lelucon yang akan habis dengan sendirinya. Dan justru sikap meremehkan inilah yang perlahan-lahan menumpuk menjadi dendam. And I do think it's because of the person that's name you might not want me saying on camera. You're making a mistake. Semakin terpojok di mata publik, Joe pun mulai bermain kotor dengan cara membuat video fitnah yang menuduh Ted pernah melecehkan Lois, istrinya, di masa lalu. Hal itu ia lakukan supaya elektabilitas Ted hancur menjelang pemilu, sekaligus untuk menjelaskan kenapa istrinya belakangan ini berubah. Namun, rencana ini justru menjadi bumerang ketika Lois dengan cepat membantah tuduhan tersebut lewat video balasannya sendiri. Di sana, ia menegaskan bahwa apa yang diucapkan suaminya adalah sebuah kebohongan. Dan sebagai pukulan telak penutup, Lois memilih pergi meninggalkan Joe. Ikut bersama Vernon dan kultusnya keluar dari kota. Sehingga, alih-alih menjatuhkan lawannya, Joe malah kehilangan istri dan harga dirinya sekaligus dalam satu malam. Sudah jatuh tertimpa tangga, Joe yang sedang hancur-hancurnya pun mendapat laporan warga soal kebisingan di rumah wali kota yang ternyata sedang mengadakan pesta penggalangan dana. Niatnya datang untuk menertibkan keadaan, sekaligus mencari muka sebagai penegak hukum. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Joe malah dipermalukan habis-habisan di depan para tamu, di mana Ted menamparnya 2 kali tanpa ada satupun orang yang membelanya. Dan disinilah batas kewarasan Joe benar-benar sudah habis. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Joe pun membungkus mayat si tunawisma ke dalam kantong lalu membuangnya ke danau terdekat. Dan seolah itu belum cukup, malam itu juga ia pergi ke dekat rumah keluarga Ted Garcia dengan membawa sebuah senapan sniper. Dan inilah yang kemudian Joe lakukan. Come here and look at what purse. Eric, you should... CNN World Headquarters. Fans on CNN, they were on top of the CNN logo and become increasingly violent. CNN, and then the windows of CNN were broken. Ya, Joe pun menghabisi rival politiknya beserta anaknya yang tidak tahu apa-apa, hanya karena sakit hati dan 2 tamparan yang diterimanya. Untuk menutupi jejaknya, Joe mengatur lokasi kejadian sedemikian rupa, seolah-olah semua itu merupakan serangan dari kelompok ekstremis bernama Antifa, yaitu kelompok yang memang sedang menjadi kambing hitam favorit di berbagai pemberitaan saat itu. Keesokan harinya, kota kecil ini pun digemparkan dan diliputi duka sekaligus ketakutan. Disinilah sisi paling licik dari Joe terlihat. Sebagai sheriff, ia justru tampil paling depan memimpin penyelidikan atas kasus pembunuhan yang ia lakukan sendiri. Berdiri gagah di depan kamera sambil berjanji akan menangkap pelakunya sampai ke ujung dunia. Bayangkan saja, menyelidiki kasus sendiri dan mencari tersangka yang ternyata adalah dirinya sendiri. Kurang efisien. Apa coba kinerja bapak satu ini? Penyelidikan resmi pun berjalan, dan seorang petugas dari suku Pueblo bernama Butterfly Jimenez ikut turun tangan, di mana ia menemukan selongsong peluru yang tertinggal di lokasi kejadian, sehingga kecurigaannya perlahan-lahan mulai mengarah kepada Joe. Karena hampir ketahuan, Joe pun membutuhkan kambing hitam baru, dan sialnya, yang menjadi korban tidak lain adalah Michael alias deputinya sendiri. Berbekal foto kiriman Brian yang memperlihatkan
Eric sedang berciuman dengan Sarah, Joe menangkap Michael dan menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan keluarga Garcia dengan motif cemburu yang dibuat-buat. Michael, yang selama ini setia dan memilih netral di tengah kekacauan, justru dikorbankan oleh atasannya sendiri. Penangkapan Michael sontak membuat amarah warga semakin menjadi-jadi. Seorang polisi kulit hitam dituduh membunuh wali kota, tepat di tengah panasnya isu rasial. Kombinasi yang sempurna untuk membakar kota ini sampai ke akar-akarnya. Demonstrasi pun semakin besar. Media nasional mulai menyorot. Dan Eddington, yang dulunya hanyalah kota kecil yang tenang, kini resmi berubah menjadi panggung kekacauan nasional. Darkness surrounds us, a good man and a bright young boy. Work that will still be done, and we'll see to it that it is done. Tetapi memang karma datangnya tanpa notifikasi. Sekelompok ekstremis Antifa yang asli justru benar-benar muncul di kota ini. Dan mereka bukan demonstran biasa yang membawa kardus dan spanduk, melainkan pasukan terlatih dengan persenjataan lengkap, datang layaknya pasukan khusus yang baru turun dari pesawat. Like, what the fuck, man? Like, what is this, Mike? Para ekstremis itu pun kemudian berbalik memburu Joe. Lucunya di sini, fitnah yang dia ciptakan sendiri sekarang datang menagih dalam wujud yang sangat nyata dan bersenjata lengkap. Dia yang menulis skenarionya, dia juga yang kena getahnya. Joe berhasil lolos dan kabur kembali ke rumahnya, di mana ia sempat mengira Lois sudah pulang. Namun ternyata itu hanya Dawn, ibu mertuanya, yang kini memiliki teori konspirasi baru bahwa Lois dan Vernon lah yang membunuh keluarga Garcia dan sebentar lagi akan datang mengejar mereka. Belum sempat Joe menarik napas, para ekstremis sudah menyerbu rumahnya. Akibatnya terjadi baku tembak yang memaksanya melarikan diri ke pusat kota. Sampai di kota, Joe membobol sebuah toko senjata dan mengambil senapan mesin lengkap dengan amunisinya. Baku tembak brutal pun pecah di tengah kota yang sepi. Dan saking kacaunya pertempuran ini, Joe secara tidak sengaja menembak kaki petugas Jimenez yang sedang berada di jalanan. Dan nasib Jimenez pun berakhir tragis setelah salah satu ekstremis menembak kepalanya. Satu-satunya penyidik yang hampir membongkar kasus ini akhirnya gugur akibat kekacauan yang diciptakan oleh orang yang sedang ia selidiki. Sementara itu, Joe sendiri semakin terdesak dan kehabisan peluru. Hingga akhirnya, seorang ekstremis berhasil mendekatinya dan menusuk kepalanya. Sehingga tamat sudah riwayat Pak Sheriff. Ternyata belum, karena tiba-tiba... Ya, dari semua orang yang mungkin menjadi penyelamat, yang muncul justru bocah galau yang kemarin sibuk cemburu dan menyebarkan foto orang yang sedang berciuman. Dan jangan lupa, semua itu dilakukan sambil live streaming pula. Karena di zaman ini, menyelamatkan nyawa orang tanpa konten rasanya sama saja bohong.
1 tahun kemudian, kota Eddington sudah berubah drastis. Brian menjadi selebritas sayap kanan berkat aksi heroiknya yang viral kemana-mana. Ia diundang ke sana kemari sebagai pahlawan muda penyelamat kota. Sementara itu, Joe, meskipun kini lumpuh total dan tidak bisa berbicara akibat tusukan di kepala, justru berhasil memenangkan pemilihan dan resmi menjadi wali kota Eddington. Namun, jangan bayangkan ia memimpin dari balik meja, karena yang sebenarnya menjalankan roda pemerintahan adalah Dawn, ibu mertuanya, yang kini bertindak sebagai juru bicara wali kota sekaligus penguasa di balik layar. Eaters change everything and solve problems we've never been in. Dan masih ingatkah Anda dengan papan tanda di awal film tadi? Perusahaan data raksasa bernama Solid Gold Magikrep kini resmi dibuka di kota ini dan bekerja sama langsung dengan pemerintahan Dawn, sang ibu mertua. Jadi ketika warga sedang sibuk saling bertengkar soal masker dan politik, yang diam-diam justru menang adalah korporasi yang sejak awal sudah menunggu di pinggir lapangan. Jadi, kalau dipikir-pikir, Joe sudah berjuang mati-matian demi kekuasaan dan kebebasan. Ia menghalalkan segala cara sampai nyawa orang melayang. Namun, yang akhirnya ia dapat hanyalah duduk di kursi roda sambil menonton ibu mertuanya berkuasa atas namanya sendiri. Menang nomor doang, tetapi dapurnya dikuasai oleh orang lain. All I'm asking is to have it done with some legal pomp and show. Dan penderitaannya belum selesai sampai di situ saja. Di rumah, Dawn memperlihatkan sebuah video kepada Joe yang hanya bisa terbaring tak berdaya. Dalam video tersebut, terlihat Vernon sedang berpidato di depan para pengikutnya. Di sampingnya berdiri Lois yang kini sedang hamil anak Vernon. Joe hanya bisa mengeluarkan suara rintihan sedih tanpa mampu berbuat apapun, menonton istrinya hidup bahagia bersama orang lain, sementara dirinya terkurung di dalam tubuhnya sendiri. Cerita pun ditutup dengan adegan Michael yang selamat dari ledakan, sedang berlatih menembak seorang diri di tempat sepi dan mengakhiri sesinya dengan satu tembakan tepat di kepala targetnya. Sebuah penutup yang dingin dan penuh arti, seolah memberi kode bahwa luka di kota ini belum benar-benar sembuh dan mungkin suatu hari nanti ada hutang yang akan ditagih. Film pun tamat. Sebuah ending yang cukup merenungkan dan meresahkan. Sebuah ending yang cukup merenungkan sekaligus meresahkan. Karena setelah semua kekacauan, kematian, fitnah, dan kebencian yang terjadi, tidak ada satupun pihak yang benar-benar keluar sebagai pemenang. Yang tersisa hanyalah luka, dendam, dan kota yang tidak akan pernah sama lagi. Menurut teman-teman, apakah cerita film ini memiliki kemiripan dengan dunia nyata yang kita lihat beberapa tahun terakhir? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya penasaran membaca sudut pandang kalian. Kalau ada satu pesan yang bisa diambil dari film ini, mungkin adalah bahwa orang yang terlalu sibuk memelihara kebencian pada akhirnya akan dimakan oleh kebencian yang ia pelihara sendiri. Dendam memang bisa memberi tenaga untuk melangkah, tetapi jarang sekali mengantarkan seseorang ke tempat yang baik. Ingat, kebencian adalah hijab atau penghalang yang sangat tebal. Ia membuat kita begitu sibuk menghitung dosa dan kesalahan orang lain, sampai lupa menghitung jarak antara hati kita dengan Sang Pencipta. Kita terlalu fokus mencari musuh di luar, padahal seringkali musuh terbesar justru tumbuh diam-diam di dalam diri sendiri. Saya, Mas Uhuy, mewakili seluruh jajaran direksi yang tidak pernah rapat, tetapi selalu sepakat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe jika kalian menikmati pembahasan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Masker Scuba Cleopatra.